Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February. Supporters of a hardline Muslim cleric have been killed in a police shootout near Jakarta. The cleric in question, Razik Shihab, was due to appear at a police station near the Indonesian capital. He was to be interrogated following a violation of COVID-19 restrictions last month. The shootout happened at midnight on a highway around 50 kilometers from Jakarta. Kasus 6 laskar FPI ditembak mati polisi harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Fenomena terbunuhnya 6 anggota FPI. Ya kan, katanya konon kabarnya 2 terbunuh di jalan tol kilometer sekitar 50 dan 4 ya dikatakan diculik atau ditembak di tempat misterius. Adalah pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Itu tanggung jawab kepolisian dan presiden selanggurnya. Dan sangat melanggar konvenan HAM internasional. Dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dipermasalahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ulama-ulama, tokoh-tokoh itu ada dasar pijakannya. Baik itu dasar undang-undang dasar, hukum nasional, hukum internasional maupun juga deklarasi Kairo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam deklarasi human rights tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu kami datang ke Komnas HAM, alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Dan kita juga menuntut untuk supaya dilakukan atau dibuat tim gabungan ya pencari fakta bagaimana segala macam bentuk intimidasi, kriminalisasi bahkan teror itu untuk diungkap, baik pelaku yang langsung atau aparat yang langsung maupun yang perencananya bahkan pelaku intelektualnya dari semua strata sampai ke atas. Kali ini kami di Komnas HAM dapat merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kita satu bahasa dalam melihat persoalan bangsa saat ini. Kami melihat ada urgensi memang untuk pembentukan tim gabungan mencari fakta. Dan kalau saja ini ada resistensi lagi dari pihak-pihak terkait, maka tidak menutup kemungkinan sesuai dengan asas-asas Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip Statuta Roma, terdapat peluang yang seluas-luasnya untuk membawa mekanisme ini ke mekanisme internasional. Kasus 6 laskar FPI ditembak mati polisi harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Kasus 6 laskar Front Pembela Islam FPI yang ditembak mati polisi harus dibawa ke Mahkamah Internasional agar bisa dibuka secara transparan. Demikian dikatakan politik Muslim Arbi kepada Suara Nasional. Pelakunya aparat kepolisian yang digaji uang rakyat
dalam perspektif HAM sudah melakukan pelanggaran HAM, ungkapnya. Kata Muslim, Presiden Joko Widodo belum mengucapkan duka cita atas terbunuhnya 6 laskar FPI di Hari HAM Internasional. Jokowi tidak simpati terhadap 6 laskar FPI yang mati ditembak polisi, jelas Muslim. Muslim mengatakan kasus penembakan 6 laskar FPI dibawa ke Mahkamah Internasional agar para pelaku dan otak intelektual bisa cepat terungkap. Polda Metro Jaya, Kapolri, bahkan Presiden Jokowi bisa diperiksa Mahkamah Internasional dalam kasus ini, ungkap Muslim. Kata Muslim, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena sudah mendapat sorotan berbagai media asing. Rezim Jokowi harus bertanggung jawab secara internasional atas penembakan 6 laskar FPI itu. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kasus penembakan 6 laskar FPI tersebut apabila dibawa ke Mahkamah Internasional? Ya, sudah tentu. Namun harus kita tunggu bagaimana Komnas HAM nantinya untuk menyidik lebih lanjut kasus ini. Semoga keadilan nantinya bisa dirasakan umat muslim dan rakyat Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Fenomena terbunuhnya 6 anggota FPI. Ya kan, katanya konon kabarnya 2 terbunuh di jalan tol kilometer sekitar 50 dan 4 ya dikatakan diculik atau ditembak di tempat misterius. Adalah pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Itu tanggung jawab kepolisian dan presiden selanggurnya, dan sangat melanggar konvenan HAM internasional dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dipermasalahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ulama-ulama, tokoh-tokoh, itu ada dasar pijakannya. Baik itu dasar undang-undang dasar, hukum nasional, hukum internasional, maupun juga deklarasi Kairo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam deklarasi human rights tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu kami datang ke Komnas HAM, alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Dan kita juga menuntut untuk supaya dilakukan atau dibuat tim gabungan ya pencari fakta bagaimana segala macam bentuk intimidasi, kriminalisasi, bahkan teror itu untuk diungkap, baik pelaku yang langsung atau aparat yang langsung maupun yang perencananya, bahkan pelaku intelektualnya dari semua strata sampai ke atas. Kali ini kami di Komnas HAM dapat merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kita satu bahasa dalam melihat persoalan bangsa saat ini. Kami melihat ada urgensi memang untuk pembentukan tim gabungan mencari fakta. Dan kalau saja ini ada resistensi lagi dari pihak-pihak terkait, maka tidak menutup kemungkinan sesuai dengan asas-asas
Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip Statuta Roma, terdapat peluang yang seluas-luasnya untuk membawa mekanisme ini ke mekanisme internasional.